Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofi anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada malam ini yang penuh berkah kita semua bisa berkumpul atas izin Allah melalui ruang Zoom ini. Semoga Allah SWT meridhoi dan merahmati kita semua. Saya Amanda Kumalasari, selaku MC dan moderator untuk acara malam ini. Insya Allah saya ingin membacakan susunan acara kita malam ini, yaitu pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan, yang ketiga pemaparan materi, yang selanjutnya diikuti dengan diskusi, foto bersama, dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara pembukaan Green Wakaf Talk malam ini. Oleh sebab itu, kepada Mbak Lisa sebagai koordinator gerakan Green Wakaf, mungkin waktu dan tempat saya persilakan untuk memberikan kata sambutan untuk kita. Baik, terima kasih Manda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sufri satri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebenarnya saya kita diskusinya santai aja gitu. Yang pertama sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Sano yang sudah berkenan meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk berbagi ilmu kepada kita. Jadi pertama mungkin kita juga puji syukur ya kepada Allah atas nikmat iman, nikmat sehat, bisa silaturahim virtual Mas Sano. Jadi sebenarnya kemarin saya sempat kirim voice note ya ke Mas Epul gitu. Jadi kenapa asal muasalnya mau ada diskusi ini gitu ya. Jadi memang tempo hari Wasit sempat kerjasama bikin webinar sama MES Malaysia dan beberapa lembaga gitu. Nah di sini ada Pak Delil nih. Perkenalkan Mas Ano, ada Pak Delil, Vice President di Swiss Re Takaful. Jadi beliau memang praktisi di Takaful. Satu tim juga dengan inisiator dari Green Wakaf, Pak Muhaimin Iqbal. Jadi beliau berdua di satu tim namanya Biruris. Mungkin nanti Pak Delil boleh share sekilas ya tentang Biruris. Intinya sebenarnya dari sisi Ustadz Iqbal dan juga Pak Delil melihat bahwa Green Wakaf ini kan memang kita ada kerjasama juga ya, sudah tekan kerjasama dengan IBFNet, jaringannya ISDB, dan juga dengan beberapa lembaga strategis. Yang saya melihatnya kalau dari sisi sektor perwakafan, Green Wakaf ini jadi game changer tersendiri gitu, karena dari Green Wakaf kita bisa mengembangkan banyak hal. Termasuk ini saya sekarang lagi on the way bikin visibility study untuk Bank Indonesia. Jadi insya Allah kita akan ada kerjasama strategis ya, semoga bisa goal dengan Bank Indonesia dan juga dengan UNDP dan juga dengan Muhammadiyah Pusat, jadi PP Muhammadiyah Pusat. Jadi kita nanti akan bikin sosialisasi untuk gerakan ini se-Indonesia jaringannya Muhammadiyah. Jadi intinya saya melihatnya dari sisi perwakafan, Green Wakaf ini membuka pintu tersendiri gitu ya untuk hal-hal lain gitu. Nah, salah satu yang saya melihatnya, salah satu bottleneck kalau di perwakafan itu memang terkait sama takaful gitu. Di satu sisi kan nazir itu orang yang mengelola aset wakaf tuh harus mengelola aset wakaf biar dia menghasilkan gitu. Tapi di sisi lain dia juga harus menjaga nih asetnya agar tetap ada gitu kan. Jadi kadang tuh sebagian praktisi itu akhirnya memilih risiko yang aman, ya udah dia disimpan aja di lembaga keuangan gitu. Tapi kalau disimpan di lembaga keuangan sebenarnya dari sisi impact kan rada kurang ya gitu. Sedangkan kita sekarang orang mulai ngomongin tentang impact investment, tentang misalkan intinya investasi yang bukan hanya orientasinya profit gitu kan. Nah, saya sebenarnya juga melihatnya bahwa lembaga wakaf mah harusnya terdepan gitu ketika dia berinvestasi. Sebenarnya lembaga wakaf ini kan kayak investment banking ya, dia harusnya berinvestasi di banyak lembaga, di banyak bisnis gitu. Dia harusnya memilih tempat investasinya bukan hanya profit oriented gitu, harusnya yang paling banyak memberikan manfaat kayak gitu. Nah, untuk ke sana itu kan kalau saya ngobrol sama praktisi itu ya gimana ya Mbak gitu, kita kalau di praktisi akhirnya kan jadi kadang jadi pragmatis ya gitu, kita butuh sesuatu yang menjamin kita gitu. Nah makanya mungkin saya melihatnya bottleneck-nya ya di
sistem yang bisa menjamin wakaf ini. Kayak kalau orang lah nyimpen di bank, kenapa sih orang aman ngerasa nyimpen di bank? Karena ada LPS gitu ya, ada lembaga penjamin simpanan gitu. Nah, ini besok hari Ahad, insya Allah kita mau ada FGD dengan para praktisi takaful, praktisi wakaf, termasuk kita undang Ustadz Iqbal juga, terus dari OJK sama BWI juga kita undang, Mas Ado dan tim, welcome sekali kalau misalkan berkenan hadir ya di FGD-nya. Mungkin jadi dari situ. Nah, ketika kita mau membahas hal tersebut gitu ya, kita ngerasa kayaknya kita perlu tahu deh update terkini terkait dengan climate change tuh kayak gimana gitu. Karena kan hari ini sebenarnya kayak yang disampaikan Ustadz Iqbal, misalkan net zero financing, net zero wakaf, net zero, ada beberapa yang beliau sampaikan itu kan sesuatu yang kalau bagi saya pribadi ya, saya belum begitu familiar gitu. Termasuk kemarin Pak Delil makanya juga usul gimana biar kita bisa dapat juga ya mungkin mungkin inisiatif baru di sektor takaful gitu, kita perlu tahu juga kondisi atau update terkini lah terkait sama climate change ini seperti apa sih gitu. Nah, alhamdulillah banget Mas Ano berkenan untuk sharing kepada kita ya. Jadi terima kasih Mas Ano, jazakallah khair atas waktunya gitu. Jadi saya kembalikan ke Manda ya, mungkin boleh sebelum mulai Pak Delil boleh perkenalan gitu ke teman-teman juga gitu terkait sama takaful dan harapannya dari sesi ini, karena sebenarnya yang mengusulkan sesi ini Pak Delil. Terima kasih Pak Delil untuk masukannya. Silahkan Pak Delil. Terima kasih Mbak Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mas Sano dan sahabat sekalian. Nama saya Delil Khairat. Saya praktisi reasuransi syariah. Saat ini tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. Saya bekerja dengan Swiss Re Takaful. Sebenarnya climate change ini sebenarnya adalah betul-betul sesuatu yang besar sebenarnya ya, dan di korporasi pun kita sudah merasakan dampaknya belakangan ini semakin menguat begitu. Misalnya dalam rangka COP26 di Glasgow, industri asuransi misalnya juga membentuk aliansi sendiri yang mereka sebut sebagai NZIA, Net Zero Insurance Alliance, di mana perusahaan saya adalah salah satu founding membernya, dan pemain besar seperti Allianz, AXA juga bagian dari founding member. Jadi ini di industri asuransi juga akan menggelinding sepertinya seperti bola salju. Kemudian di industri finansial yang lain, banking juga sudah, investment juga sudah membuat aliansi-aliansi sendiri. Di asuransi misalnya perusahaan-perusahaan global seperti Swiss Re, AXA, Allianz, Munich Re, mereka sudah mulai mengurangi atau menolak untuk memberikan coverage asuransi untuk risiko-risiko yang berkontribusi tinggi terhadap gas emisi. Dan yang menjadi sasaran utama adalah misalnya coal, batu bara. Jadi coal mining dan coal power plant itu sekarang sudah susah untuk mencari proteksi asuransi, sudah banyak yang nggak mau begitu. Jadi ini sesuatu yang sangat besar, tapi juga bukan sesuatu yang mudah dicerna gitu ya. Ide ini besar, dia global, di tingkat negara juga ada komitmen-komitmen tertentu, di tingkat korporasi setiap negara juga punya masalah tersendiri dalam mencapai target-target komitmen-komitmen mereka. Oleh karena itu, sebelum Green Wakaf mendesain suatu solusi yang mumpuni, kita perlu mengetahui gambaran besar ini globally maupun dalam konteks Indonesia. Dengan demikian, insya Allah dengan pengetahuan ini kita bisa menempatkan diri sebaik mungkin, memposisikan inisiasi Green Wakaf ini setepat mungkin dan seefektif mungkin dalam selain memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi umat, bagi semua stakeholders, juga berkontribusi yang maksimal untuk pencapaian target-target terkait dengan climate change. Nah, itu barangkali latar belakangnya Mas Ano, kenapa kita merasa perlu mengadakan sesi seperti ini, mendapatkan informasi dari expert
yang sudah berkecimpung dalam climate change ini. Kemudian terkait dengan keterlibatan saya orang asuransi di sini, sebenarnya dengan Pak Iqbal sejak 3 tahun yang lalu kita sudah mengembangkan Biru. Biru ini adalah singkatan dari berbagi risiko universal. Sebenarnya objektif utamanya adalah untuk mensimplify industri asuransi syariah terutama dengan menggunakan konsep blockchain, begitu. Itu ide utamanya. Hanya saja sampai saat ini kita belum menemukan use case yang betul-betul tepat, begitu ya. Sempat ada punya use case setahun yang lalu, tetapi partner kita akhirnya berubah pikiran gitu. Nah, saat ini kita sedang punya 2 kandidat use case untuk ini, yang salah satunya adalah Green Wakaf ini. Intinya adalah kita ingin inisiatif Green Wakaf ini yang kita percaya akan berkontribusi besar pada pencapaian target-target net zero, juga perlu diproteksi terhadap risiko-risiko dalam operasionalnya gitu. Jadi kita perlu mendesain proteksi asuransi yang tepat untuk sepanjang supply value chain yang terlibat dalam Green Wakaf ini. Kemudian kerjasama dengan IBF-Net juga akan sangat penting bagi kita karena IBF-Net sendiri juga berfokus pada blockchain. Jadi mudah-mudahan dengan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai climate change ini, kita sekali lagi bisa menemukan solusi yang paling pas, paling tepat untuk misi Green Wakaf ini. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak Lisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Delil untuk ini perkenalannya. Saya kembalikan ke Manda. Monggo Manda. Ya, terima kasih Mbak Lisa dan Pak Delil untuk mukadimahnya dan perkenalannya. Dan mungkin tadi terlewat, terima kasih juga kepada Mas Anu yang sudah bersedia hadir dan meluangkan waktunya. Mungkin sebelum kita ke sesi selanjutnya, yaitu mungkin sharing dan materi dari Mas Anu, supaya teman-teman semua yang hadir bisa lebih mengetahui siapa pembicara kita malam ini, saya ingin sedikit memberikan introduction tentang background-nya Mas Hano. Mas Hano atau nama lengkapnya Muhammad Bijaksana Junero Sano, atau memang akrab disapa Mas Hano, adalah pendiri grup Green Generation Indonesia, yaitu perusahaan sosial yang mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan. Perusahaan ini didirikan tahun 2006 yang bertujuan untuk mendorong bangsa untuk menerapkan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Selain itu, Mas Hano juga berperan sebagai Managing Director dan founder Waste for Change, inisiator dan advisor untuk yang bergerak untuk Indonesia bersih dan Indonesia bebas sampah. Mungkin sedikit perkenalan Mas Hano dari saya, dan mungkin bisa dilanjutkan kepada sharing dari Mas Hano. Waktunya saya persilakan. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat dan kita bisa diskusi bareng-bareng ya. Sebenarnya saya ini hanya warga negara Indonesia yang gemes gitu ya, gelisah saya melihat kondisi lingkungan yang terlihat secara visual dan sudah terasa ada yang aneh dan ada yang salah gitu ya. Kemarin hujan, kita udah memasuki musim penghujan, tanggal 18 Oktober hujan di Madura, itu membawa selokan yang kosong penuh dengan sampah gitu. Jadi itu salah satu fenomena-fenomena yang terjadi. Kemarin di Kota Batu, di Malang, hujan juga ada banjir bandang gitu ya. Jadi ini ya nampaknya memang kita sudah diberikan bukti gitu ya, kurang apa lagi bahwasanya bumi dan alam ini sudah ada tanda-tanda kerusakan gitu ya, sudah ada tanda-tanda yang memperlihatkan dampak dari
perilaku kita, sikap kita sehari-hari. Bicara tentang climate change sih sebenarnya saya coba menjawab aja beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu ya yang disiapkan. Sebenarnya sangat mudah dicari materi-materi dan konten tentang climate change itu. Saya lebih prefer kita ngobrol-ngobrol dan diskusi gitu ya. Ada beberapa sebenarnya tentang climate change yang intinya saya ingin memberikan secara basic gitu ya, basic yang sifatnya fundamental dan logikanya supaya teman-teman kebayang terkait isu climate change ini. Pertanyaan pertama dari teman-teman adalah apa itu climate change? Apa parameter dan ukurannya? Jadi climate change ini sebenarnya pada saat para saintis dan para ahli mereka itu sebenarnya memiliki data setiap tahun tentang situasi di bumi, kondisi atmosfernya, suhunya, kelembabannya, ya semua, ya, angin dan segala macam itu terekam dalam data para saintis dan penelitian. Setelah dicek, itu ternyata kita mengalami perubahan yang signifikan. Makin ke sini perubahannya itu ditunjukkan dengan suhu reratanya itu makin panas, gitu ya. Jadi bumi kita ini makin panas. Banyak penyebabnya, gitu ya. Intinya bumi ini makin panas, membuat banyak dampak atau akibat dari panasnya bumi. Bumi yang panas banyak penyebabnya, gitu ya. Jadi titik utamanya adalah perubahan climate atau iklim ditandai oleh panasnya suhu rata-rata di bumi. Itu adalah climate change. Nah, ternyata panasnya bumi ini mengakibatkan banyak hal. Ya, sebelum saya ngomongin penyebab, kita cek akibatnya dulu itu. Akibatnya apa itu ya? Kalau ngomongin parameter dan ukurannya ya tadi salah satu parameter dan ukurannya adalah suhu rata-rata bumi, gitu ya. Itu salah satu yang dicek atau dijadikan parameter. Lalu kita membahas tentang akibatnya dulu, gitu ya. Nah, akibatnya dari panasnya bumi ini macam-macam ternyata. Dia mempengaruhi behavior dari semua ekosistem yang ada di muka bumi itu sendiri. Salah satunya adalah kemudian mencairnya kutub es gitu ya, es di kutub yang mencair dan terjadi permukaan muka air laut gitu ya. Dan laut pun suhunya jadi berubah. Itu suhunya jadi berubah dan panasnya bumi ini gitu ya, saking teriknya juga ada dampak membuat bleaching atau memutihnya terumbu karang gitu ya, saking teriknya itu terumbu karang kita jadi rusak gitu ya, jadi rusak sehingga biota laut jadi juga sulit untuk kemudian itu kan rumah mereka itu kalau rumahnya rusak ya mereka nggak bisa punya tempat yang baik gitu ya. Permukaan air laut naik ini juga akibatnya banyak gitu ya, gelombang, pasang dan lain-lain. Dan ini mempengaruhi musim hujan, musim panas, kalau di 4 musim, musim semi, salju dan lain-lain. Itu berubah total dari zaman dulu tingkat salju dan lain-lain itu berubah gitu ya. Bahkan ada yang disebut dengan heat wave, gelombang panas. Di negara-negara Eropa itu terjadi gelombang panas yang sampai menyebabkan kematian dan lain-lain. Nah, perubahan iklim ini tidak menentu, jadi membuat kebiasaan manusia yang biasanya bercocok tanam, terus kemudian biasanya melaut dan segala macam, itu juga menjadi dampak gitu. Padahal bercocok tanam dan melaut menjadi bagian dari ketahanan pangan kita. Gitu. Musim nggak jelas, mudah banjir gitu ya. Intinya
perubahan iklim itu meningkatkan resiko bencana lingkungan. Nah, itu mungkin kata kuncinya ya. Jadi perubahan iklim itu meningkatkan makin tingginya resiko bencana lingkungan. Baik kekeringan, ya tadi heat wave dan lain-lain, gelombang pasang dan lain-lain, sampai ke arah banjir gitu ya. Nah, dan macam-macam banget gitu ya. Dan itu teman-teman kalau mau belajar juga bisa belajar tentang yang namanya sistem thinking atau sistem dynamic. Sistem thinking atau sistem dynamic itu mirip dengan kalau kita ber-13 nih, kita ber-13 gitu ya. Terus kita ber-13 ini membangun sebuah jejaring gitu ya, atau tali satu sama lain kita saling terhubung. Kalau satu bergerak, yang lain bergerak. Itu karena kita semuanya saling terhubung satu sama lain. Apalagi kalau misalkan Mbak Lisa megang tali paling banyak gitu ya. Jadi Mbak Lisa terhubung dengan 5 orang misalnya. Mbak Lisa itu punya tali 5, terhubung dengan 5 orang. Artinya pada saat Mbak Lisa bergerak, Mbak Lisa akan mempengaruhi 5 orang itu. Karena ada hubungannya dan ada talinya gitu. Nah, 5 orang yang kemudian juga punya tali ke tempat lain, akan mempengaruhi yang lain. Nah, jadi kira-kira itu sistem dynamic dan sistem thinking ya. Jadi kalau suhu berubah, elemen suhu berubah mempengaruhi yang lain jadi banyak terpengaruh gitu ya, macam-macam. Gitu. Nah, itu ngomongin tentang titik parameter perubahan iklim, terus kemudian akibat-akibatnya ya, macam-macam. Yang sekarang ini, tanda-tanda kerusakan di muka bumi dan lain-lain tadi. Dan kalau ditilik ke belakang, kenapa ini terjadi? Kenapa ya? Jadi ada macam-macam, ada efek natural, tapi juga ada efek dari kegiatan manusia atau aktivitas manusia. Jadi perkembangan industri dalam kurun waktu 100 tahun terakhir itu sungguh-sungguh pesat sekali. Ya, industri. Karena adanya yang namanya teknologi dan mesin yang kemudian menjadi kecepatan industri, ya, bahan bakar. Zaman dulu orang nggak ada mesin. Zaman dulu orang menggunakan tenaga kuda, ya, dan lain-lain, tenaga mekanik gitu ya, mekanik yang sifatnya adalah pakai tenaga manusia atau tenaga binatang. Tapi pada saat kemudian ada minyak, kemudian ada mesin industri, kecepatannya berkali-kali lipat, betul-betul luar biasa pesatnya gitu ya. Pertumbuhan itu luar biasa pesatnya itu. Bikin baju dulu butuh waktu yang lama. Zaman dulu Tarsan butuh baju dengan cara mengambil dari alam. Zaman sekarang baju tinggal datang ke supermarket udah ada baju, dan itu industri. Kalau kita bicara, makanya dalam SDGs, Sustainable Development Goals, ada yang disebut dengan SDGs nomor 12, Sustainable Consumption and Production. Jadi kita perlu melakukan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Saat ini apapun yang kita pakai ya, ini baju saya, handphone, earphone, dan lain-lain, semuanya membutuhkan proses produksi, semuanya membutuhkan bahan alam. Nah, produksinya itu udah industrialisasi. Jarang sekarang handcrafting gitu ya, menggunakan tangan handcrafting itu jarang, karena kebutuhan manusia sangat luar biasa sehingga menggunakan industri. Itu. Nah, ini mempengaruhi banyak hal. Ya, yang pertama adalah kebutuhan energi. Nah, energi kita menggunakan fosil yang ternyata masih akan menghasilkan polusi, ya, CO2. Pada saat kita bakar sesuatu, gitu ya, proses pembakaran itu ilmunya adalah membutuhkan oksigen, kemudian pada saat proses pembakaran keluar CO2. Nah, CO2 ini ternyata diidentifikasi sebagai salah satu penyebab yang disebut dengan gas efek rumah kaca, greenhouse gases. Dia membuat sebuah lapisan di dalam atmosfer kita. Nah, lapisan ini seperti efek rumah kaca. Coba teman-teman masuk ke sebuah ruangan penuh dengan kaca siang hari. Rasanya kayak kita sedang diuap gitu ya, sedang sauna. Rasanya panas banget dibanding kita berteduh di yang genteng gitu ya. Nah, karena dia efeknya kayak kaca si CO2 ini. Membuat sinar matahari yang masuk ke dalam bumi, dia tidak bisa kemudian terpantul
dengan leluasa keluar. Dia mantul lagi, kena pantulan CO2 ke bumi, jadi berkali-kali lipat. Nah, ini yang membuat suhu bumi itu memanas gitu. Dan banyak faktor lain dengan adanya bangunan. Bangunan-bangunan ini pada saat kita menebang pohon, melakukan tata ruang diubah gitu ya, yang dulunya tanah jadi bangunan gitu, itu disebut dengan hotspot atau hot island. Jadi gedung-gedung bertingkat, apalagi yang pakai kaca-kaca dan lain-lain itu, justru malah kalah makin parah gitu. Di atas ada kaca, di bawah ada kaca. Dia mantul-mantul terus tuh panasnya. Gitu. Beda banget kalau misalkan penuh dengan pepohonan. Kenapa? Karena panas matahari dan sebuah panas itu diserap oleh pohon dengan adanya proses fotosintesis. Nah, karena pohon berkurang, jadi panas banget. Ngerasain kan kalau di kota besar, banyak pepohonan itu rasanya lebih adem dibanding nggak ada pohon sama sekali gitu. Panasnya itu nggak enak gitu, panasnya itu panas yang menyakitkan, itu panas yang terik, panas yang nggak sehat gitu ya. Nah, itu salah satu penyebabnya. Jadi bagaimana perilaku hidup kita, ya, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pembangunan itu ternyata punya dampak. Ya tadi efek tarik-tarikan tadi gitu, tarik-tarikan benang atau hubungan tadi gitu ya. Semakin kita mendorong ekonomi, semakin tumbuh industri, semakin kota itu pesat gitu ya. Dengan tidak memperhatikan keselarasan dengan alam, ya, karena kita melupakan prinsip-prinsip alam gitu. Tanpa terasa kita sedang membuat sesuatu yang sangat berbahaya buat diri kita sendiri gitu ya. Si climate change ini sebenarnya. Nah, jadi apa yang terjadi bila kita tidak melakukan apa-apa terhadap climate change? Apa yang terjadi? Menurut teman-teman sendiri apa yang terjadi? Apabila suhu kita ini sekarang udah rata-rata 40, naik 41, naik 45, naik 50 derajat, naik seterusnya. Kira-kira apa yang terjadi menurut teman-teman sendiri gitu? Akan seperti apa nih kita di dunia ini ya, di alam ini? Apa yang akan terjadi gitu? Dan ini tadi kan saling mempengaruhi kan. Kita membangun sesuatu, membuat gas efek rumah kaca membuat makin panas, membuat perubahan iklim makin nggak beraturan, climate change, gitu ya, makin sering tidak tertebak iklimnya, semakin kita tidak terduga, gitu. Jadi banyak hal-hal yang tidak terprediksi dengan baik. Gitu. Makanya sekarang itu disebut dengan zaman VUCA. Zaman VUCA itu volatile, uncertainty, VUCA. Ini zaman-zaman yang ya gonjang-ganjing gitu ya, zaman yang disebut dengan VUCA ini volatile, nggak jelas, nggak menentu, naik turun gitu ya, uncertainty, nggak ada yang bisa nebak, complexity, sangat kompleks, ambiguity, ya, membuat orang jadi ambigu gitu ya, ini antara benar, salah, dan lain-lain itu, jadi VUCA itu. Ini banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan itu. Jadi kalau misalkan kita nggak ngapa-ngapain, apa yang terjadi? Mungkin teman-teman bagi yang pernah nonton film Wall-E, Hollywood itu membuat film biasanya berdasarkan banyak riset-riset dan juga prediksi-prediksi. Sebelum kita bisa ke bulan, Hollywood sudah bikin film ke bulan, gitu ya. Jadi dan pada saat mereka membuat film tentang iklim gitu ya, dingin banget dunia ini dan lain-lain segala macam, yaitu berbasis imajinasi mereka memprediksi dan melihat sesuatu yang terjadi sekarang. Termasuk Wall-E, dunia nggak bisa dihuni, penuh sampah, nggak ada tanaman sama sekali, semua orang gendut. Kenapa gendut? Karena kita nonton di layar terus gitu ya, even kita nggak gerak gitu ya, mata kita ada kacamatanya, terus kita makan tinggal mikir, makanan datang semuanya segala macam, udah kayak robot semuanya gitu ya. Kalau kita nggak hati-hati itu terjadi. Nah, jadi kalau misalkan perubahan iklim ini tidak diatasi, apa yang terjadi? Ya mungkin ya memang kita akan punah gitu. Kita akan menjadi salah satu spesies yang juga punah gitu ya, manusia ini gitu. Bumi setelah manusia punah akan kembali pulih, kembali sehat, akan kembali baik-baik saja.
Sama seperti pada saat ada meteor besar menghantam bumi, semua dinosaurus mati, suhunya dingin banget, dan lain-lain segala macam. Beberapa ribu dan juta tahun kemudian muncul kembali kehidupan dan lain-lain gitu ya. Nah, sama, ini dari sudut pandang saintis ya atau scientific. Sama gitu. Bumi akan baik-baik aja. Manusia yang nggak baik-baik aja, kita akan punah. Sebentar, ini ada Gojek datang, saya hold bentar ya. Iya Pak, silakan. Nah, jadi itu gitu ya. Kalau ditanya apa yang terjadi bila kita tidak melakukan apa-apa, kita punah. Ya, lingkungan rusak banget, bumi rusak banget, membuat kita tidak bisa hidup, makanan susah, kita tidak nyaman dan lain-lain, sehingga kita punah. Beberapa ribu dan ratus tahun kemudian, bumi akan baik-baik aja, kembali baik-baik aja. Kalau ada generasi yang mampu menyelamatkan diri gitu ya, di bunker lah, nyimpen segala macam gitu ya, istilahnya mungkin mirip kayak banjirnya Nuh gitu ya. Ada yang menyelamatkan diri, mungkin akan muncul peradaban lagi, peradaban baru lagi. Tapi kira-kira itu yang terjadi kalau kita nggak ngapa-ngapain. Kedua, kesepakatan global mengatasi climate change termasuk apa itu Paris Agreement, apa milestone dan ukuran pencapaiannya. Nah, jadi setiap tahun pemimpin dunia ini berdebat gitu ya. Perdebatannya itu sebenarnya antara memikirkan kemajuan bangsanya secara ekonomi gitu, secara lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, motifnya motif cuan gitu ya. Di sisi lain, mereka perlu menyelamatkan bumi. Jadi Paris Agreement ini sesuatu yang bersetuju atas dasar bagaimana kita bisa ketemu titik tengahnya lah, gitu ya. Salah satunya adalah sepakatan untuk mengurangi gas efek rumah kaca, salah satunya adalah mengurangi karbon, gitu. Makanya ada yang istilahnya namanya carbon reduction, gitu ya. Dan ada net zero emission. Kamu boleh aja ngebangun ekonomi, industri dan lain-lain, tetapi sebisa mungkin net zero emission, gitu ya. Emisinya 0. Nah, Paris Agreement ini ada politiknya yang kencang di dalamnya, geopolitik gitu. Negara-negara yang sudah tua, udah maju duluan kayak Eropa, Amerika dan lain-lain, itu bisa quote unquote seperti meminta menekan negara-negara yang punya hutan dan lain-lain untuk menjaga hutannya, nanti dibayarin atau dikasih dana. Negara-negara industri juga perlu untuk mengurangi juga, semua punya target gitu ya, target-target dan lain-lain. Milestone-nya banyaknya itu di 2030, sekarang mereka semua sedang membuat target-target, ada yang 2045, ada yang 2050, Indonesia awalnya 2070, geser ke 2060 gitu, karena semuanya tergantung bagaimana situasi, kondisi masing-masing semuanya ya. Jadi ukuran pencapaiannya salah satunya adalah carbon reduction gitu ya, emission tadi, zero net emission. Nah, itu salah satunya. Apa komitmen Indonesia terhadap upaya mengatasi climate change? Indonesia ini ya, saya pikir masih sama ya. Kita itu masih punya tantangan-tantangan lah terkait isu tadi lah, isu antara ekonomi dengan lingkungan itu tidak mudah karena ada sekali gimana ya, karena ini sekali lagi aku mau ngomong bahwasanya hal-hal yang teman-teman tanyakan bisa banget di googling, saya lebih pengen fundamental ya, contoh gitu ya, kenapa sih kok kayak gini itu, kenapa sih ini terjadi gitu, karena pada dasarnya manusia itu tidak pernah cukup itu. Muhammad Gandhi bilang gitu ya. Saya termasuk orang yang protes. Dulu pernah protes.
kepada seorang senior gitu ya. Saya bilang, Pak, isu lingkungan ini makin rusak itu salah satunya karena populasi kita naik terus, Pak. Populasi kita naik terus tuh makin lama makin sulit untuk dikontrol dan kebutuhannya untuk dipenuhi. Saya mempertanyakan, kalau misalkan seperti ini gitu ya, kenapa gitu ya, kita itu seperti waktu itu pertanyaanku kayak gini, kenapa Tuhan mengizinkan kita tumbuh populasinya sebesar ini gitu? Kalau memang ini akan membawa kehancuran, kalau populasi itu membawa kehancuran. Pertumbuhan populasi itu membuat makin rumit dunia dan lain-lain, ya, overpopulation. Nah, seorang senior ini ngomong ke aku, Dek Sano, bukan jumlah populasinya yang menjadi masalah utama sebenarnya. Gitu. Jadi bumi ini cukup-cukup saja untuk memenuhi kebutuhan semua yang diberi izin atau diberi takdir untuk terlahir di dunia. Cukup kok. Mau kayak gimana, cukup kok. Bukti-buktinya ada, faktanya juga terdata. Yang nggak cukup itu melawan yang rakus, melawan orang-orang yang tidak pernah merasa cukup gitu. Nah, itu membuatku mikir bahwasanya benar juga ya, Indonesia ini aja ada loh orang atau keluarga yang memiliki jutaan hektar tanah gitu ya, memiliki kekayaan yang billion dollar dan triliunan, di saat yang bersamaan ada orang yang amat sangat kekurangan itu. Bahkan tanah aja nggak punya untuk hidup, dia hidup di kolong jembatan dan lain-lain. Jadi hal ini sebenarnya yang memperburuk kondisi termasuk urusan lingkungan tadi. Lah rusaknya lingkungan ini paling banyak dan paling besar dampaknya itu karena industri. Salah satu yang kalau dilihat karbon itu dari mana? Kedua, dari transportasi. Karena kita pindah dan lain-lain segala macam gitu. Jadi kalau ditanya tadi apa komitmen Indonesia terhadap upaya mengatasi climate change? Sebenarnya komitmennya ada. Ya, dari sejak zaman Pak SBY kita mau mengurangi karbon 29% sampai tahun sekian dan lain-lain gitu ya. Sekarang zero net emission 2060 walaupun perdebatan teman-teman aktivis pengen lebih kencang lagi, ngapain harus nunggu 2060 gitu, kenapa nggak 2045 dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi pemerintah sendiri nggak mudah karena harus melihat berbagai kepentingan. Nah, sayangnya kepentingan yang paling keras suaranya di pemerintah adalah kepentingan orang-orang yang bermodal. Maka dari itu kemarin aku bilang tuh ke Mbak Lisa, bahwasanya kalau kita mau memberikan salah satu perlawanan yang kuat, salah satunya ya kekuatan masyarakat yang banyak ini harus menggalang kekuatan. Kalau enggak ya sulit sekali, sangat-sangat sulit sekali gitu perbandingannya. Nah, jadi komitmen Indonesia ini kalau aku bilang belum satu suara. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan ya. Antar kementerian, Kementerian Industri, Kementerian Lingkungan dan lain-lain memiliki KPI dan target yang berbeda-beda dan itu tarik-tarikan terus gitu. Nah, kalau makin ke sini kalau kita lihat ya COP26 dan lain-lain ya baru aja rame kan geger statement dari seorang menteri lingkungan ngomongin tentang pembangunan yang besar-besaran dan lain-lain gitu ya, seakan-akan dia tidak mendukung pola anti deforestasi gitu atau zero deforestasi gitu ya. Di sisi lain aku paham benar juga karena aku tahu Bu Menteri dan lain-lain posisi beliau ya intinya nggak mau ditekan oleh negara manapun. Kamu jangan ngatur-ngatur Indonesia, Indonesia juga punya target dan arahan sendiri gitu. Ini ngomonginnya itu tadi gitu, geopolitiknya dan lain-lain gitu ya. Nah, di kita ini memang masih belajar dan berlatih juga untuk menjadi lebih kompak dan solid, demokrasi kita masih belajar gitu ya. Apa strategi Indonesia dalam melaksanakan komitmen itu dan mencapainya macam-macam ya. Strategi salah satunya adalah ngomongin tentang pengelolaan lahan gitu ya. Bagaimana mereka
kebijakan dalam tata kelola lahan ini dikelola lebih baik, hutan, kemudian renewable energy, industri dan lain-lain. Dikelola supaya lebih baik gitu ya. Sayangnya untuk mencapai target-targetnya yang Indonesia sendiri setting gitu ya, Indonesia men-setting target gitu. Statement dari pemerintah sendiri diwakili oleh Bu Sri Mulyani, dana untuk mencapai target itu butuh sekitar 200-an sekian triliun per tahun. APBN bisanya cuma sekitar 80-an triliun per tahun, kan aneh ya. Indonesia mau mencapai target 100 misalkan, tapi dikasih uang saku cuma 50 gitu. Ya nggak nyampe dong 100 gitu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah gimana gitu. Nah, salah satunya mereka melakukan lobby-lobby yang disebut dengan keadilan negara maju dan negara berkembang. Maka negara majulah yang harus bayarin gitu, karena mereka juga punya hutang masa lalu. Karena mereka udah maju duluan karena mereka telah membangun industrialisasi duluan. Mereka udah menghasilkan karbon jauh lebih banyak berpuluh-puluh tahun duluan. Gitu loh. Pada saat kita sedang belajar, sedang membangun lebih baik, berdemokrasi gitu ya, bahkan kita dijajah bertahun-tahun, negara-negara yang di Eropa, di Amerika udah bangun industrinya, udah menghasilkan karbon. Nah, sayangnya menagih pendanaan itu tidak mudah, sulit sekali gitu. Ada komitmen-komitmen negara seperti Denmark dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang ini sungguh kompleks dan rumit, ada politik di dalamnya, ada kepentingan cuan dan ekonomi di dalamnya, atau quote unquote yang tadi dibilang keserakahan dan ketamakan di dalamnya, gitu ya. Macam-macam campur jadi satu, gitu. Maka dari itu para pemimpin bangsa gitu ya, atau yang bisa dibilang orang-orang yang berpengaruh itu berupaya untuk menyentuh hati banyak pihak gitu, termasuk pemegang keputusan supaya lobby-lobbynya betul-betul ya demi kebaikan kita semua. Nah, strategi-strategi mencapai komitmen ini macam-macam, targetnya juga macam-macam. Nah, yang menjadi hal perlu kita perhatikan, Indonesia ini gimana ya, saya udah cukup berpengalaman 15 tahun terakhir ngurusin lingkungan, khususnya sampah dan lain-lain. Kita hobi nge-setting target, tetapi implementasinya selalu kedodoran gitu loh. Jadi kita itu gegap gempita dalam mempublish target. Kita mau A, B, C, D gitu. Tapi sedikit sekali yang betul-betul tercapai gitu ya, bahkan jauh gitu untuk bisa betul-betul tercapai gitu. Itu sejarah membuktikan seperti itu, khususnya dalam hal-hal yang sifatnya sosial dan lingkungan gitu. Untuk kepentingan sosial dan untuk kepentingan lingkungan. Nah, jadi perlu banget untuk kita kawal, kita bantu dan kita kritisi. Bagaimana upaya mengantisipasi climate change Indonesia dikelola dan dimonitor kementerian apa atau badan apa saja yang bertanggung jawab. Tentunya Kementerian Lingkungan Hidup yang paling terdepan, yang punya kepentingan untuk mengawal isu climate change itu ada dirjennya sendiri, dirjen untuk urusan perubahan iklim dan lain-lain, gitu ya. Tetapi juga ini lintas kementerian, gitu ya. Dulu ada DNPI, Dewan Nasional Perubahan Iklim dan lain-lain. Sekarang udah nggak ada lagi, udah dimasukkan ke dalam struktural Kementerian Lingkungan Hidup. Lintas kementerian maksudnya Bappenas terlibat gitu di dalam SDG Sustainable Development Goals, karena iklim masuk dalam salah satu Sustainable Development Goals, dan Sustainable Development Goals itu tidak berdiri sendiri. 17-17-nya itu saling tersambung semuanya, saling terkait semuanya. Ya, saya kasih link yang menarik bagaimana hubungan 17 SDGs ini sebenarnya dalam sebuah skema yang saling terhubung gitu ya. Ini saya baru dapat dari salah satu expert SDGs Indonesia tadi pagi, bacaan yang menarik menurutku. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah siapa gitu ya yang paling bertanggung jawab secara lembaga, secara ini salah satunya adalah Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Dan kita sudah punya regulasi-regulasi untuk urusan perubahan iklim ini juga udah ada banyak juga gitu. Yang dimonitor lagi-lagi adalah tadi penurunan karbon, itu yang dimonitor.
gitu ya. Mereka punya baseline, selalu dilakukan kajian dan risetnya, kemudian setiap tahun di-review, dicek gitu ya, dan ada target-target komitmen tahunan juga gitu. Nomor 7, bagaimana pendanaan yang tadi, pendanaannya tidak cukup, pemerintah nggak mampu, pemerintah juga mengandalkan dana dari luar negeri, dana dari luar negeri juga kompleks, dan saya jadi teringat gitu ya, Tuhan tidak akan merubah nasib sebuah umat kalau tidak umat itu sendiri yang berjuang gitu. Jadi bagi saya ya udahlah kalau kita mau berubah jangan ngandelin pemerintah dan juga jangan ngandelin pihak luar negeri. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita dorong dengan cara gotong royong dan keroyokan gitu. Jadi situasinya kayak gitu. Kalau kita bicara tentang pendanaan upaya mengatasi climate change. Intinya kita hanya sekitar 20-an 80 30-an lah, 30-an persen gitu ya yang sebenarnya saat ini terpenuhi gitu dan masih jauh. Nah, pertanyaannya adalah kalau betul wakaf potensinya ada 181 triliun, apakah ini betul-betul bisa dimanfaatkan dan dikelola dengan baik gitu untuk mendorong urusan climate change yang sebenarnya di mata orang-orang yang paham itu udah emergensi. Kita itu udah darurat iklim, itu darurat isu potensi bencana sosial tuh. Udah darurat ini tuh. Nah sayangnya orang nggak begitu ngerasa karena dampaknya itu nggak benar-benar langsung gitu. Itu yang menjadi masalah. Bagaimana kolaborasi Indonesia dengan lembaga-lembaga global? Ya macam-macam. Banyaknya dengan Skandinavia, Denmark, Swedia. Jadi kalau teman-teman Green Wakaf bisa juga untuk menggalang kolaborasi dengan negara-negara tersebut yang komitmennya sangat tinggi, itu biasanya Skandinavia, Eropa Utara, gitu ya. Negara-negara tersebut komitmennya cukup tinggi sekali. Amerika itu komitmennya nggak tinggi tuh. Amerika itu salah satu yang bandel. Australia itu juga salah satu yang bandel juga. Nanti saya bisa share datanya untuk ngasih tahu bagaimana antara komitmen dengan implementasi itu akan seperti apa, itu juga bisa direview itu datanya gitu ya. Dan salah satu yang terbaik yaitu tadi negara-negara Skandinavia atau Eropa Utara yang tingkat PDB per kapitanya gitu ya, GDP per kapitanya sangat tinggi. Kita itu kan cuman 3.000-an ya, 3.000 sekian, $3.000 per tahun satu orang. Mereka itu udah di atas 40.000 gitu loh. Jadi kita itu udah 10 kali lipat ketinggalan gitu secara kekuatan ekonomi perorangannya gitu ya. Jadi banyak sekali kolaborasi dengan lembaga-lembaga global dan lembaga-lembaga global juga. Tapi secara dunia situasinya juga sama kok. Maksudnya secara dunia tantangan utama itu fund, dana, gitu. Karena mari kita berlogika sedikit ya, aku ajak berlogika sedikit. Dana itu lebih prefer banyak banget orang kalau kita dikasih motivasi cuan atau uang, kamu punya uang 1 juta, punya. Gimana kalau kita bikin bisnis? Kenapa? Karena dari 1 juta bisa jadi 2 juta, ya kan? Ada satu lagi, kamu punya uang 1 juta, punya. Gimana kalau 1 juta itu kita ngelola lingkungan supaya lingkungan ini baik-baik saja dan kita tidak terkena musibah. Coba dirasa-rasa logika orang, lebih pilih mana? Lebih pilih diajak uangnya itu diputar jadi 2 juta, atau 1 jutanya tadi diajak untuk mengatasi sesuatu yang dampaknya itu, ya kan kayaknya bencana dan musibah itu, nah kayak gitu loh. Orang itu kalau 1 juta jadi 2 juta dampaknya kerasa banget buat saya gitu. Duitku 1 juta jadi 2 juta ya. Tapi kalau 1 juta dampaknya membuat kita baik-baik saja. Itu abstrak gitu loh. Dampaknya membuat kita baik-baik saja. Membuat alam menjadi lebih baik dan lain-lain. Kan abstrak kan, konsep yang abstrak gitu. Nah, maka itu tantangan dan challenge yang sebenar-benarnya secara global juga itu. Jadi dana juga jadi masalah secara global itu. Bukan hanya Indonesia. Apa tantangan challenge yang dihadapi Indonesia dalam menjalankan komitmen climate change? Satu tadi kepentingan. Kepentingannya bentrok sana-sini.
gitu ya. Jadi motivasi kita masih saja salah satunya tentu tadi secara naluriah manusia akan lebih ke sesuatu yang tangible gitu, 1 juta jadi 2 juta, itu udah naluriah sekali. Yang kedua, hal itu jadi melembaga gitu ya, secara industri dan lain-lain gitu. Yang tadi tantangan individu, kemudian tantangannya tantangan lembaga, segala macam gitu ya. Dan itu kemudian menjadi tantangannya, ada tantangan kepentingan politik, ada tantangan kepentingan yang lain ya. Dan tantangan yang paling jelas adalah yaitu tadi, pendanaan sih. Itu salah satu yang menjadi tantangan. Kalaupun kita, kan ada 2 ya, mitigasi sama adaptasi. Mitigasi itu mencegah supaya tidak terjadi climate change ini lebih parah. Adaptasi itu kalau udah kejadian, bagaimana kita beradaptasi, kan gitu. Nah, masalahnya dua-duanya ini untuk melakukan sesuatu ini butuh dana. Nah, biasanya adaptasi yang rada lebih mahal gitu ya, karena mengobati lebih mahal dibanding mencegah biasanya. Itu yang menjadi tantangan juga tuh ya. Jadi salah satunya pendanaan. Bagaimana swasta dan masyarakat dapat berperan dalam upaya mengatasi dampak climate change. Yang pertama sebenarnya ada 5 hal perubahan, ada 5 tahapan untuk bisa melakukan perubahan. Tahap pertama adalah tahu. Pertanyaannya adalah, apakah semua masyarakat Indonesia ini tahu situasi kita itu sekarang lagi genting, lagi emergensi? Masyarakat terdidik mungkin jauh lebih tahu. Masyarakat yang sekarang udah bisa baca banyak berita dan lain-lain mungkin juga lebih tahu. Nah, dari tahu naik satu level menjadi mengerti. Tapi ngerti nggak sih? Tahu bahwa kita punya masalah lingkungan, tahu, banyak orang tahu. Tapi ngerti nggak sih? Akibatnya apa? Alasannya kenapa? Dan lain-lain. Dan bagaimana kita berperan di dalamnya, gitu. Ngerti nggak sih? Gitu. Nah, ini level lompatan yang butuh effort gitu untuk membuat menjadi mengerti. Dari mengerti menjadi bisa. Bisa nggak kita melakukan sesuatu? Gitu ya. Gitu. Karena bisa itu butuh mau kan? Mau dulu gitu. Nah, dari bisa, kalau dilakukan terus-menerus jadi kebiasaan. Nah, setelah kebiasaan akan menjadi culture, budaya, habit, dan jati diri. Nah, ini 5 level ini nggak mudah tuh. Dan Indonesia itu menurutku masih antara tahu ke mengerti gitu. Dari mengerti menjadi mau dan bisa itu jauh lebih berat upayanya. Coba nih, 15 orang di sini yang ada di sini. Milah sampah nggak di rumah? Semuanya. Rumahnya punya sumur resapan nggak? Sehingga air hujan tidak menjadi masalah di luar rumah gitu. Jadi semuanya 100% tuntas gitu. Nah, hal-hal kayak gini itu menjadi dari mengerti menjadi mau dan bisa. Itu faktornya ada banyak. Jadi perlu banyak upaya menuju ke sana. Aku pikir 10 hal ini udah aku coba sampaikan ya. Nanti aku kasih materi-materi, slide dan lain-lain secara WhatsApp lah supaya teman-teman bisa baca-baca supaya bisa mengerti. Karena memang ini isu yang ya memang situasi yang tantangan zaman lah. Zaman makin kompleks, situasi dan tantangannya makin kompleks. Dari saya itu dulu, saya sangat berharap diskusi, tanya jawab, dan ngobrol. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Mas Hano atas sharingnya terkait climate change ini ya. Memang tadi juga kalau saya bisa rangkum juga yang sudah dibahas itu tentang apa itu climate change, yaitu perubahan iklim yang tidak pasti dan parameternya adalah dengan diukurnya dengan adanya peningkatan suhu rata-rata bumi, dengan beberapa akibatnya yaitu mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan laut, memutihnya terumbu karang, gelombang panas, dan masih banyak lagi. Terus tentang apa yang akan terjadi bila dunia ini atau kita tidak melakukan apa-apa terhadap isu ini, mungkin dalam jangka waktu short term-nya mungkin lingkungan dan bumi akan menjadi rusak, tetapi dalam jangka panjang bisa menyebabkan juga kepunahan manusia. Terus apakah kesepakatan global untuk mengatasi climate change itu adalah dan termasuk persetujuan Paris Agreement, yaitu tentang carbon reduction atau net zero emission juga
yang saat ini milestone-nya mayoritas ada di 2030. Terus tentang komitmen Indonesia terhadap mengatasi climate change, saat ini juga sedang ingin mewujudkan zero net emission yang ditargetkan di 2045. Dan strategi yang dilaksanakan saat ini dan komitmen untuk mencapai targetnya salah satunya adalah pengolahan lahan, renewable energy, pengolahan hutan, dan beberapa yang lainnya. Terus salah satu badan atau kementerian juga yang sangat bertanggung jawab tentang pengelolaan tentang climate change ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup, dengan upaya mengatasi climate change di Indonesia adalah dengan pendanaan pendanaan tersebut belum maksimal dari pemerintah dikarenakan budget negara yang masih belum cukup. Seperti dijelaskan tadi mungkin baru mencapai 30% dan masih sangat mengandalkan pendanaan dari negara asing. Terkait dengan kolaborasi Indonesia juga Indonesia saat ini juga berkolaborasi dengan negara asing yang memiliki komitmen tinggi terhadap climate change seperti Skandinavia dan Eropa Utara. Terus yang tantangan atau challenge yang dihadapi Indonesia sendiri untuk melaksanakan komitmen ini adalah tadi dari segi pendanaan yang memang belum maksimal dan ada juga unsur-unsur kepentingan politik mungkin yang membuat suara dari pemerintah sendiri belum satu, jadi juga sulit untuk melaksanakan komitmen dan peran dalam upaya untuk mengatasi dampak climate change ini memang banyak upaya yang harus dilakukan. Salah satunya tadi disebutkan ada 5 tahapan yang mungkin saat ini kita masih ada di tahapan adalah mengerti menuju bisa. Itu mungkin ringkasannya untuk sharing tadi. Mungkin teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung menanyakan kepada Mas Sano, dipersilahkan. Aku kirim slide tentang COP26 dan climate change ke Mbak Lisa, silakan di-share aja nanti ke teman-teman yang lain. Siap, saya forward. Makasih Mas Sano. Iya, Mbak Maruti mungkin ingin bertanya sudah ini, mungkin bisa bertanya langsung kalau sinyalnya bagus atau memang kalau koneksinya kurang bagus bisa menulis di kolom chat, nanti saya bantu bacakan. Silakan Mbak Maruti. Ya, terima kasih Mbak Manda. Jelas ya suara saya ya? Jelas Mbak. Ya. Mas Sano, saya mau tanya nih, kalau lihat di IG-nya kan Waste for Change itu sudah 7 tahun ya. Nah, dari awal Waste for Change ini terbentuk sampai 7 tahun itu apa saja pencapaiannya, terus bisa melihat berhasil atau tidaknya itu dari mana? Kemudian untuk target yang tadi 2045 atau 2060 itu sudah ada belum ya untuk roadmap-nya itu secara jangka panjang maupun jangka pendeknya? Sekian dulu, itu aja dulu Mas Sano. Terima kasih Mas Sano, Mbak Manda. Oke, ya benar. Alhamdulillah Waste for Change sudah 7 tahun ya. Waste for Change ini sebuah ikhtiar gitu, sebuah perjuangan karena semangatnya memang ingin melakukan perubahan. Dan perubahan itu adalah perubahan yang semampu-mampunya kita bisa dan sehebat-hebatnya yang kita bisa lakukan itu. Udah cukup belum? Kenapa? Karena masalahnya masih jauh lebih besar dibanding apa yang kita mampu. Nah, ini kita terus memperbesar apa yang sedang kita upayakan dan sedang kita ikhtiarkan ini. Kita dulu 3 orang. Sekarang udah ada 150 orang full time kerja di Waste for Change gitu. Tapi kalau dibandingin dengan perusahaan seperti let's say Kalbe gitu 20.000 gitu ya, atau perusahaan yang lain gitu ya, berapa puluh ribu atau bahkan mungkin yang pegawainya sampai ratusan ribu gitu. Ya kita belum ada apa-apanya untuk bisa benar-benar turut melakukan perubahan di Indonesia ini gitu. Apakah kita
punya dampak dan punya titik-titik keberhasilan, punya gitu. Tentu saja yang dulunya kita bukan siapa-siapa, sekarang kita bisa berdiskusi dengan level menteri, level dirjen, level direktur gitu ya. Menyampaikan pendapat, aspirasi, berdialog, melakukan advokasi, mampu mendorong terbentuknya perubahan kebijakan gitu. Ya, muncul peraturan menteri, muncul kebijakan pemerintah dan lain-lain gitu ya, dari dorongan kita, dari riset yang kita lakukan. Kita melakukan perubahan. Ya, yang dulunya kita cuma ngelola sampah, berapa rumah, kita sekarang sekitar mungkin udah hampir 3.000 rumah, berapa gedung perkantoran dan lain-lain kita kelola sampahnya. Ya kita melakukan perubahan gitu. Kita juga bisa melakukan sesuatu gitu. Cukup? Nggak cukup ternyata. Kenapa? Karena kecepatan kerusakan lingkungan itu masih jauh lebih cepat dibandingkan solusinya gitu. Makanya saya ini sebenarnya orang yang bisa dibilang gemes gitu ya, gemes, resah, gundah sebenarnya. Nah, energi itu saya transformasi kepada hal-hal yang bisa saya lakukan gitu secara positif tentunya. Energi itu menjadi modal itu. Kenapa saya resah? Kenapa saya gundah? Kenapa saya gemes? Ya karena saya punya energi lain, yaitu energi yang baik dan positif dalam memahami, mencintai lingkungan yang baik, lingkungan yang bersih, yang indah gitu. Karena saya sayang terhadap lingkungan dan bumi dan lain-lain, dan itu dirusak atau menjadi rusak ya, jadi gemes gitu. Kalau saya nggak peduli, ya saya nggak punya rasa cinta gitu, ya saya akan antang-antang aja gitu. Nah jadi 7 tahun ini banyak refleksi yang kita lakukan, dan kita terus ingin berikhtiar dan melakukan perubahan, dan kita tidak bisa sendirian. Dan saya punya juga beberapa video dan statement-statement tentang isu persampahan ya, yang rekan-rekan kalau tertarik silahkan baca. Silahkan tonton juga ada YouTube-nya. Kenapa sih masalah sampah sampai hari ini nggak selesai-selesai gitu? Ternyata setelah 7 tahun saya mendalami isu sampah, membangun Waste for Change ya, kalau mendalami isu sampahnya jauh lebih lama. Ternyata saya menyadari bahwasanya kita itu mengatasi masalah lingkungan atau sampah, itu sebenarnya kita sedang diberi ruang, diberi pintu untuk membangun bangsa dan negara ini. Benar-benar. Kenapa? Karena masalah sampah itu hanya akibat. Lagi-lagi kayak tadi, benang gitu, tarik-tarikan itu. Jadi kita cari dong benangnya. Ini kenapa terjadi ya, dicari benangnya. Oh karena ini. Dicari lagi benangnya kenapa gitu ya. Oh karena ini gitu. Nah ternyata saya mungkin akan singkat di sini ya. Ternyata masalah sampah itu cuman masalah efek gunung es. Permukaannya kelihatan ada masalah. Di bawahnya, karena perilaku kita masih ngawur dalam mengelola sampah. Nggak milah sampah, bayar iuran itu nggak mau sesuai, adil, dan tepat gitu ya. Secara mayoritas di Indonesia itu kalau iuran sampah naik pada protes itu, baik ibu-ibunya atau bapak-bapaknya dan lain-lain. Kenapa kita punya behavior seperti itu? Nggak ngurusin sampah dengan baik, nggak mau bayar iuran dengan baik, karena nggak ada tata kelola persampahan. Jadi ada sistem di bawahnya yang rusak. Sistemnya adalah tata kelola persampahan kita rusak. Nggak ada penegakan hukum, nggak ada kemitraan yang jelas, dan nggak ada nggak ada pendanaan yang cukup untuk mengatasi masalah sampah. Baik itu dana APBD, APBN, maupun masyarakatnya sendiri juga nggak mau bayar dengan baik gitu ya. Kenapa ini semua terjadi? Kenapa tata kelola persampahan nggak benar-benar terwujud di Indonesia? Karena ternyata kita masih punya PR. Di bawahnya lagi adalah struktur tata kelola birokrasi, tata kelola politik kita masih sakit. Birokrasi kita masih sangat-sangat tidak sehat. Tata kelola politik kita juga masih sangat politik kelompok gitu ya. Yang disebut birokrasi itu kita masih sangat sosok individual gitu ya. Kalau pemimpinnya bagus, yang lain pada ikut bagus. Ganti pemimpin, ganti kebijakan. Jadi nggak sustain gitu. Program dan kebijakan itu sulit sustain gitu. Itu ya, baru kita berdiskusi membangun relationship dengan kepala dinasnya. Kalau kepala dinasnya udah bagus, sudah ngerti, diganti kepala dinasnya gitu. Ini sulit sekali di Indonesia ini. Jadi masalah birokrasi dan masalah politik kelompok, belum lagi ngomongin korupsi dan lain-lain.
anggota DPRD di Malang dari total 40 sekian ditangkap 41 sampai 42 ditangkap gara-gara mengkorupsi uang persampahan di Kota Malang. Jadi it happen gitu ya. Jadi itu memperburuk situasinya itu. Nah, kenapa kita punya sistem politik dan sistem birokrasi yang nggak benar? Karena kita itu sebenarnya punya Pancasila cuma diingat dan diapalkan doang gitu. Kita nggak benar-benar mengamalkan sila-sila atau butir-butir Pancasila. Kita nggak sesungguhnya menjadi orang yang baik gitu, yang tidak merugikan orang lain, yang betul-betul bermanfaat sebanyak-banyaknya buat orang lain gitu. Belum, masih jauh dari sana. Jadi rekan-rekan yang membangun Green Wakaf dan lain-lain ini pintu ikhtiar, betul-betul pintu ikhtiar untuk kita sebenarnya sedang membangun bangsa dan negara. Ternyata mau ngomongin Green Wakaf sukses, itu sama aja kita tetap juga harus membangun pemerintahan yang baik, membantu bangsa dan negara yang baik, masyarakat yang lebih aware, berpendidikan, ya betul-betul semuanya gitu. Karena ya itu realitanya. Nah itu target dan ikhtiar kita untuk urusan persampahan masih terus besar. Pertanyaan yang kedua tadi tentang apa tadi ya? Roadmap untuk target. Belum benar-benar dipublish ya. Nanti kalau udah dipublish aku akan kirim ke Mbak Lisa juga gitu ya. Karena kan masih perdebatan nih pemerintah mau kemana 2060, 2045 dan lain-lain. Ada versi ini, ada versi itu. Kalau biasanya udah jadi peraturan pemerintah atau peraturan presiden gitu ya. Nah itu yang bisa aku share sekarang sih mungkin Jakstranas itu udah ada roadmap-nya, kebijakan strategi nasional. Ingat statementku yang awal, Indonesia itu bisa dan jago dan gegap gempita dalam mendeklarasikan target. Jakstranas itu kebijakan strategi nasional persampahan di tahun 2025 kita mau mengatasi masalah 100%. 30% dikurangi, 70% ditangani gitu ya. Dan itu ada roadmap-nya. Kalau aku lihat roadmap 2021 dan roadmap 22 itu udah roadmap tahun 2020 dan tahun 2021 udah banyak yang meleset. Gitu loh. Nah, jadi apapun itu roadmap-nya ya mari kita tetap sambut dan kita dukung gitu ya. Di sisi lain kita ingetin, kita kritisi gitu. Karena memang bekerja dengan pemerintah ini memang perlu banyak stok sabarnya. Kalau enggak dan kalau teman-teman memang mau berlatih sabar dan ikhlas, bekerjalah dengan pemerintah. Itu antara joke dan saran sekaligus ya. Jadi kalau emang mau melatih kesabaran dan melatih keikhlasan hidup di dunia ini, bekerjalah dengan pemerintah gitu. Kira-kira itu kalau ditanya roadmap ya, nanti kalau udah ada aku share. Itu udah ada yang punya materinya. Ini aku Apple, Kak. Oh ya, Apple. Yang tadi dijelasin Kasano kurang lebih ini. Nah, nih gunung es permasalahan sampah tuh. Jadi permukaan, pola perilaku, tata kelola sistem persampahan, tata kelola birokrasi dan politik. Ujung-ujung paling bawahnya, yang paling dasar adalah nilai moral, karakter, dan akhlak bangsa. Gitu ya. Dilarang mudik, gitu ya. Orang masih mudik, gitu. Pada waktu di stop, diperingatin atau mau ditindak, gitu ya. Bajunya Muslim, kata-katanya yang keluar sama sekali nggak ada Muslim-Muslimnya sama sekali, gitu. Jadi kita masih punya masalah, kita masih punya problem, gitu. Sistem pendidikan kita ini hanya memberikan latihan otak aja, diminta mengingat sesuatu, diminta untuk menghafal sesuatu, ya, diminta untuk berlogika itu. Tapi rasa dan karsanya gitu ya, keinginan kita yang berimajinasi, semangat melakukan sesuatu gitu ya, terus kemudian memiliki empati dan simpatinya nggak disentuh di dalam kurikulum pendidikan kita ini. Jadi wajar kita ini akhirnya menjadi masyarakat yang memang masih punya PR besar dan PR banyak banget. Nanti aku kasih slide ini atau aku kasih link videonya ke Mbak Lisa juga. Iya, terima kasih Mas Sano. Terima kasih juga Mbak Maruti atas pertanyaannya yang Insya Allah sangat informatif sekali juga. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang mau sharing juga atau mau diskusi atau mau bertanya, mungkin bisa langsung menanyakan ke Mas Sano. Dari Pak Delil ada? Monggo Pak Delil kalau ada. Boleh. Mungkin saya lebih ke menanggapi Mbak Lisa, Mbak Manda. Mas Sano, terima kasih atas pemaparannya luar biasa.
Ini yang memang kita tunggu sebenarnya, seseorang yang bisa memaparkan persoalan kompleks ini menjadi sederhana. Nah, ini yang baru saja Mas Sano lakukan sebenarnya. Nah, saya sebagai praktisi asuransi risk management sejak 23 tahun yang lalu, saya merasa paparan Mas Sano ini sangat-sangat relevan, sangat resonate dengan apa yang sedang pernah saya dapatkan juga. Jadi kalau boleh saya mau mengungkapkan dari perspektif kami orang asuransi, orang pengelolaan risiko, benar sekali apa yang disampaikan oleh Mas Hano tadi. Dari sisi kami yang kami lihat adalah climate change ini, tadi Mas Hano menyebut ini merubah behavior semua makhluk di bumi, bahkan bumi itu sendiri ya. Dan yang ditangkap oleh industri asuransi, saintis di manajemen risiko adalah bahwa apa yang disebut sebagai protection gap itu semakin lebar. Artinya adalah bahwa bumi kita ini semakin lama semakin berbahaya. Dan sehingga kemampuan kita, terutama kemampuan industri asuransi global untuk menahan risiko itu semakin kedodoran, gitu ya. Karena apa yang kita sebut sebagai economic loss itu semakin tinggi, dan apa yang disebut sebagai insured loss yang bisa diasuransikan itu ngejernya nggak kuat. Jadi gapnya semakin lebar. Itu yang disebut sebagai protection gap. Dan protection gap ini punya dua sumber utama. Dan yang pertama adalah net cat. Net cat itu singkatan dari natural catastrophe, ya. Selama ini yang menjadi momok net cat paling parah, paling ditakuti oleh orang asuransi adalah gempa bumi dan tsunami, kemudian typhoon, hurricane di belahan bumi utara, terutama Amerika, ya, hurricane. Tetapi belakangan hasil riset terakhir mengatakan dalam 20 tahun terakhir menunjukkan bahwa justru natural catastrophe yang lebih dominan itu sekarang adalah apa yang disebut sebagai secondary perils. Secondary perils ini adalah risiko-risiko yang sebelumnya agak diabaikan karena dia tidak separah gempa, tidak separah hurricane. Tetapi ternyata sekarang dia semakin parah, dampak kerugiannya semakin besar. Apa itu secondary perils? Itu adalah flood atau banjir, gitu ya, dan kawan-kawannya, longsor, gitu ya, banjirnya yang banjir bandang dan banjir sungai dan sebagainya. Kemudian kebakaran hutan. Jadi kaitannya dengan wet and drought sebenarnya. Jadi apa namanya? Dan itu semua ternyata terkait dengan climate. Jadi nyambung banget sama yang tadi disampaikan oleh Mas Sano di awal, gitu ya. Jadi climate yang semakin nggak jelas perilakunya, udah semakin unpredictable itu ternyata membawa apa namanya masalah bencana-bencana yang semakin kerap, frekuensinya makin tinggi, dan severity-nya juga semakin tinggi. Dan yang menarik adalah Indonesia paling tidak tahun lalu dengan adanya Typhoon Seroja di NTT itu sudah merupakan peringatan yang sangat keras karena secara sains typhoon itu atau hurricane itu tidak akan pernah menyebabkan kerusakan di daerah Khatulistiwa. Jadi apa yang disebut di Amerika itu sebagai hurricane atau cyclone, gitu ya, atau typhoon di Asia, itu sebenarnya semua adalah kelompok dari tropical storm. Tropical storm itu disebut tropical storm karena itu adalah badai yang terbentuk di daerah Khatulistiwa, daerah tropis. Nah, badai itu bergerak ke utara dan ke selatan, semakin membesar dan membentuk hurricane atau typhoon. Kalau dia landing, mendarat di suatu tempat, maka akan menyebabkan hujan, menyebabkan angin kencang dan merusak. Tetapi yang kita lihat di Seroja itu adalah bahwa ternyata Seroja itu adalah typhoon atau hurricane yang ternyata juga landing di daerah Khatulistiwa.
Jadi secara apa namanya, secara saintis pernah bilang bahwa daerah khatulistiwa yang berada di antara 10 derajat lintang selatan dan 10 derajat lintang utara itu nggak akan pernah diganggu oleh taifun. Tapi ternyata kena kita di apa namanya, dan di NTT. Jadi ini sangat apa namanya, peringatan yang sangat keras sebenarnya dari sisi iklim. Yang kedua, penyebab protection gap ini, yang tadi yang pertama net cat, yang kedua adalah poverty, kemiskinan. Gitu. Nah, jadi memang dua hal ini memang kalau kita memang pengen berkontribusi, meninggalkan legacy untuk generasi kita mendatang, dua hal ini yang paling penting kita selesaikan gitu. Jadi saya sudah melihat apa yang Green Wakaf coba lakukan adalah mencoba mengadres area utamanya, area di netcat ini sebenarnya ya, bagaimana caranya mengurangi dampak bencana-bencana itu agar ekosistem kita lebih kuat, lebih sustainable, paling tidak mengurangi laju kerusakannya, kalau bisa memperbaiki yang sudah rusak, kan itu yang kita targetkan. Sementara ada teman-teman di kelompok lain juga yang beberapa yang mencoba mengadres masalah poverty. Jadi Mbak Lisa, waktu kita bikin webinar 2 pekan lalu, saya sempat menyebut Zisuransi. Itu adalah upaya beberapa teman di bawah bendera KNEKS untuk mencoba mengadres isu poverty ini, gitu ya. Bagaimana risiko-risiko yang selalu menghantui kalangan ekonomi lemah itu bisa kita selesaikan juga. Jadi itu refleksi saya, Mas Sano, dari apa yang disampaikan tadi. Saya merasa bersyukur sekali atas pemaparannya. Jadi kedepannya nih Mbak Lisa, mungkin ada beberapa poin yang saya anggap secara pribadi apa namanya, take away utama dari paparan Mas Sano tadi. Yang pertama, yang artinya apa yang harus kita perhatikan ketika kita pengen mengembangkan, mendesain format konsep dari Green Wakaf ini supaya lebih efektif, efisien, dan memposisikan Green Wakaf secara seoptimal mungkin dalam konstelasi climate change ini. Yang pertama yang saya ingat sekali dari Mas Sano tadi adalah mengenai konflik kepentingan, bentrok kepentingan. Ya, tarik menarik tadi itu menarik banget tuh. Yang kedua masalah pendanaan. Yang ketiga masalah edukasi terkait dengan 5 tahap yang diuraikan Mas Hano tadi. Dan yang keempat masalah sentimen negara maju harus tebus dosa masa lalu. Nah, menurut saya ini 4 hal yang mungkin perlu kita ingat-ingat dalam langkah selanjutnya apa namanya, mengembangkan Green Wakaf ini. Kurang lebih seperti itu Mbak Lisa, Mbak Amanda. Terima kasih. Ya, Pak Delil kan orang asuransi ya. Ya. 1 Januari 2020 tahun baru, tiba-tiba hujan luar biasa, banjir Jabodetabek, Bandung dan lain-lain. Ya. Berapa tuh klaim asuransi all risk-nya itu, perusahaan-perusahaan asuransi itu pusing itu, perusahaan asuransi pasti itu. Februari 2021 kantor saya yang biasanya kalau hujan sederas apapun kantor di Bekasi nggak pernah banjir, tiba-tiba kemasukan air. Iya. Aduh, ini tuh apa ya? Menurut saya memang ya kita harus melakukan perubahan lah, apalagi rekan-rekan asuransi yang sebenarnya jago untuk menghitung resiko secara berbagai data, hitungan resiko dan segala macam kan dihitung untuk menentukan besaran premi atau pertanggungjawaban yang berani teman-teman lakukan itu. Kalau misalkan nggak dihitung kan sangat bahaya kan sebenarnya gitu loh. Nah, dengan adanya perubahan iklim dan lain-lain ini memang benar, ini pasti masuk ke dalam, mulai masuk ke dalam kalkulasi perhitungan teman-teman juga gitu. Dan kemarin aja apa ya, perusahaan asuransi apa yang kemarin yang membantu kita untuk membuat sosialisasi dan kampanye tentang bagaimana memitigasi banjir atau risiko banjir itu.
setelah tak pikir-pikir kenapa asuransi peduli banjir? Oh ya benar juga ya. Kalau misalkan banjir mereka jadi harus klaim asuransi, benar juga. Jadi kita di Allianz apa ya? Atau Allianz atau apalah Allianz pokoknya. mungkin ya. Iya, Kalau nggak salah yang mendanai kami untuk bikin kampanye tentang banjir dan lain-lain segala macam gitu. iya. Jadi memang udah masuk ke semua sendi-sendi kehidupan manusia ini urusan lingkungan dan perubahan iklim dan lain-lain ini gitu loh. Saya justru malah ingin nanya nih sebaliknya pada teman-teman, seberapa percaya sih dan bagaimana strategi teman-teman Green Wakaf sendiri gitu ya. Contoh deh, kalau teman-teman mungkin kenal dan tahu baik itu dompet duafa setahun berapa sih dana yang mereka kelola dompet duafa itu demi atas nama kemanusiaan berapa ya? Aku lupa. Kemarin aku sempat lihat laporan keuangannya gitu ya. Nah kalau misalkan untuk urusan green dan lingkungan ini gitu ya, bisa nggak kita membuat green dompet ini ya, dompet green atau dompet hijau ini gitu ya, juga semasif sebesar dompet duafa, rumah zakat dan lain-lain, tetapi spesifik betul-betul untuk isu lingkungan gitu. Kenapa? Karena harusnya isu lingkungan pun kalau dikaitkan dengan ya tadi gitu ya agama dan lain-lain ya related banget sangat related gitu. Ya. Nah, pertanyaannya seberapa cepat kita bisa melakukan ini? Jangan kelamaan juga nih, keburu banjirnya makin sering, keburu sungainya penuh dengan sampah dan lain-lain gitu. Makanya saya sangat berharap Green Wakaf segera melesat, segera meroket, mengelola dana bisa head to head dan sebesar dompet duafa tapi spesifik untuk isu lingkungan. Betul. Saya tanggapi sedikit ya dari Mas Ano ya. Jadi ada yang menarik yang agak anomali di Indonesia, Mas Ano. Kita menyebutnya penetrasi asuransi di Indonesia itu terlalu rendah. Jadi ketika banjir besar di Indonesia tahun 2020, kemudian saya ingat juga tahun 2014, tahun 2006, itu industri asuransinya memang bayar klaim lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya, tapi nggak sampai begitu parah banget, gitu ya. Artinya nggak sampai betul-betul menggoyang kemampuan finansial industri asuransi. Jadi industri asuransi juga agak kurang ini nggak terlalu menganggap serius menangani masalah banjir ini. Kenapa? Karena penetrasi asuransi kita masih rendah. Sebagian besar aset di kita, bahkan di Jakarta itu belum diasuransikan atau tidak diasuransikan. Bahkan aset-aset pemerintah itu tidak diasuransikan, gitu ya. Baru tahun lalu Kementerian Keuangan menginisiasi asuransi barang milik negara, di mana membentuk konsorsium perusahaan asuransi untuk mengcover aset-aset negara, aset-aset Kementerian Keuangan. Belajar dari gempa Palu, di mana yang paling besar menanggung kerugian adalah sebenarnya aset-aset negara, gitu ya. Nah, kita juga ketinggalan di sini karena di negara-negara lain, terutama di negara-negara maju, mereka sudah memanfaatkan skema asuransi untuk mengcover aset-aset negara, aset-aset publik, begitu ya. Sehingga negara itu ketika terjadi bencana, APBN mereka enggak tergerus terlalu parah. Kalau di Indonesia, APBN kita tergerus sangat parah ketika terjadi bencana besar, maka harus ada sektor pos-pos yang direalokasikan. Akhirnya yaitu tadi pencapaian pembangunan kita menjadi tersendat karena dialokasikan dulu untuk penanggulangan bencana. Jadi setuju Mas Ano, asuransi harus menjadi salah satu tools yang dioptimalkan. Nah, saya sebagai praktisi reasuransi syariah justru melihat asuransi syariah lah yang sebenarnya lebih powerful daripada asuransi konvensional. Karena asuransi syariah ini basisnya adalah tolong menolong, voluntarism, gitu ya. Jadi itu lebih powerful menurut saya, mutualism. Sementara asuransi konvensional itu at the end of the day adalah kapitalisme juga, begitu. Ujung-ujungnya adalah profit. Jadi akan ada pada tahapan tertentu akan ada konflik yang tidak akan bisa diselesaikan. Oleh karena itu pas banget nih
tantangan buat Green Wakaf mencoba menjadi pionir dalam hal ini, fokus pada isu-isu lingkungan, mencoba mengambil tool-tool teknik-teknik yang berhasil dari sektor lain, dan kita upayakan semuanya itu sejalan dengan syariah gitu ya. Mudah-mudahan jadi bisa memberi dampak yang maksimal. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mbak Manda. Ya, terima kasih Pak Delil. Masya Allah banget nih. Jadi dapat insight yang berbeda juga dari dua sisi, dari Mas Sano, dari Pak Delil juga. Ini ada Mbak Lisa juga ini mau menanggapi atau memberi pertanyaan. Dipersilakan Mbak Lisa. Baik, terima kasih Masya Allah Mas Sano ya untuk sharingnya, juga Pak Delil tadi diskusinya ya. Saya pengen nanggepin tadi yang Mas Sano sampaikan ya tentang green dompet hijau, itu idenya menarik juga untuk ini ya, untuk di follow up gitu. Paling kalau saya sebenarnya pengen nanya ini Mas Sano, jadi tadi kan yang disampaikan itu kan isu utamanya tuh tentang fund gitu ya, pendanaan gitu ya. Nah, saya tuh penasaran kalau di Indonesia sendiri tadi kan sempat disampaikan ada kementerian khususnya gitu ya, dan ada funding dari luar gitu, dari asing kayak gitu. Itu ada mungkin selama ini tuh programnya dipakai untuk program apa? Maksudnya kayak apakah pencegahannya atau kayak kurasinya gitu ya. Maksudnya saya tuh kepikiran, saya kan lagi coba kayak connecting the dots gitu ya. Maksudnya di Green Wakaf kayak di informasi di luar sana kan ada informasi bahwa ada 14 juta nih lahan kritis dan sangat kritis gitu ya. Yang kalau dari studi lebih lanjut dari tim lapangan di Green Wakaf, 40% itu bisa ditanamin sama Tamanu gitu. Saya tuh lagi coba cari apa ya jalan gimana ya cara mengontaknya itu. Mungkin kalau misalkan Mas Sano selama ini berhubungan dengan di Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya, apakah ada saran gitu kalau untuk menjajaki itu gitu ya, atau mendapatkan informasi lahan itu tuh saat ini untuk apa, terus misalkan kayak existing dana yang saat ini tadi Mas Sano sampaikan dari luar itu untuk digunakan untuk program apa gitu, itu data-data kayak gitu tuh accessible di mana, atau mungkin ada key person yang bisa dihubungin gitu ya Mas ya. Itu satu. Terus yang kedua tadi ya, jadi ini isu di depan mata gitu ya. Dan kalau di Green Wakaf ini kan kita mencoba akhirnya ya yang kita promote sebenarnya kita saya dari waktu launching itu kan sampaikan ya, saya personal itu sangat bersyukur sekali ya dapat kesempatan untuk bisa terlibat di Green Wakaf, karena Green Wakaf ini mempertemukan seenggak-enggaknya tuh 3 gitu aktivis penggiat perwakafan gitu ya, aktivis lingkungan dan penggiat renewable energy gitu. Dan tempo hari beberapa waktu lalu saya sama teman-teman di LPDP itu kita bikin community ya untuk teman-teman penggiat renewable energy gitu, dan kita ngomong Green Wakaf sempat tempo hari diskusi juga dengan Prof. Muhtasor juga, kita bahasnya pakai bahasa renewable energy gitu. Nah, hari ini kan kita malam ini diskusi dengan Mas Sano dan teman-teman yang areanya di climate change dan aktivis lingkungan gitu ya, bahasanya lebih membahas isu lingkungan gitu ya. Nah, saya tuh kepikiran ini kan benar isu di depan mata gitu ya. Kalau menurut Mas Sano, selain, jadi saya tuh kepikiran, oh berarti yang tadi kan disampaikan nih ada hal-hal tidak ideal lah, maksudnya dari sisi politik, dari sisi yang, tapi itu beyond our control lah. Maksudnya kalau kita sebagai masyarakat umum gitu kan, satu hal yang, atau at least yang kita bisa lakukan lah, satu, nanam pohon gitu ya. Ini practical things-nya, satu, nanam pohon, dua, mungkin berarti pembiasaan memisah sampah gitu ya, atau mungkin ada lagi nggak selain dua itu? Itu dulu mungkin Mas Sano. Terima kasih. Ya, sebenarnya kami selalu bilang adalah mulai perubahan dari diri sendiri yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi apa nih yang bisa kita lakukan gitu, mulai dari kita meng-offset karbon kita gitu, kita menghitung, kan udah banyak kalkulator offset. Nah, mungkin Green Wakaf juga bisa bikin tuh di dalam websitenya ada offset karbon. Ada kalkulatornya, tinggal diambil dari WRI, WRI, ataupun dari kalkulatornya nggak tahu punya WWF atau apa, diposting di Green Wakaf gitu, atau bikin mekanisme kalkulator sendiri, orang masukin tiap hari, saya naik motor, naik mobil,
atau naik bis atau apa, saya punya AC berapa, saya punya kulkas, punya apa, pokoknya didata konsumsi energinya, sehingga ketahuan berapa karbon tiap tahun yang dia hasilkan, maka dia perlu menanam pohon tuh tiap tahun, karena untuk meng-offset karbon yang dihasilkan gitu. Kalau dia menghasilkan berapa karbon, nanti ujung-ujungnya kalkulator itu akan menghasilkan adalah kamu harus menanam pohon 5 tahun ini, gitu, karena kamu telah menghasilkan karbon sekian. Nah, nanti tinggal nyambung di Green Wakaf untuk nanam satu pohon bayar 100.000, ya udah dia bayar 500.000. Berarti dia sudah mencapai net zero emission gitu. Dia sebagai individu dia udah mencapai net zero emission gitu, karena saya telah meng-offset apa yang saya lakukan. Itu bisa kayak gitu, macam-macam sebenarnya ya. Kemudian tadi tentang sampah kayak atau apa, tapi yang paling signifikan dan yang paling penting yang bisa dilakukan masyarakat gitu ya. Salah satunya ya menghimpun pendanaan secara keroyokan dan gotong royong. Barusan saya udah masuk ke dompet Duafa. Ternyata dompet Duafa itu tahun 2020 menggalang dana 370 miliar. Nanti aku lihat yang 2019 ya lebih gede atau lebih kecil itu. Harusnya karena pandemi 2020 mungkin harusnya jauh lebih besar. Itu 370 miliar itu. Dan saya bilang gede untuk ngurusin masalah lingkungan nggak cukup itu juga. Artinya apa? Segelas dompet Duafa yang sudah untuk urusan apa ya, infak sodako untuk agama dan lain-lain itu masih baru menghimpun 307 miliar. Bisa jadi dana umat dan dana segala macam tersebar kan, bukan hanya di dompet Duafa, ada di rumah zakat, ada di macam-macam kan di Indonesia ini. Kalau dihimpun mungkin teman-teman lebih tahu datanya ada berapa. Dan teman-teman sendiri yang mempublish dari Badan Wakaf bahwasanya potensinya ada 180 triliun gitu. The question is, sekarang kalau emang benar ada 180 triliun, boleh nggak, bisa nggak wakaf itu terkumpul 1 sampai 1,8 triliun untuk urusan lingkungan gitu loh. Saya sangat ingin gitu, nggak harus melalui kami atau Green Generation Indonesia gitu ya, karena kami telah sepakat ternyata kita jalurnya lebih ke jalur publik, jalur yang lebih umum itu. Kami lebih mendorong silakan Green Wakaf yang membawa sistem wakaf ini dan galang sebanyak-banyaknya, Mbak. Aku sangat pengen teman-teman tuh berhasil 1 triliun per tahun gitu, jangan tanggung-tanggung gitu. Kenapa? Karena masalah lingkungannya itu nggak tanggung-tanggung gitu loh. Jadi kalau misalkan kita punya cita-cita dan impiannya juga tanggung, ya gimana masalahnya nggak tanggung-tanggung kok, masalahnya gila-gilaan kok. Ya kita harus berani berpikir gila juga gitu, jangan tanggung-tanggung, kita harus declare. Green Wakaf mau mencapai 3 triliun per tahun, ayo kita gotong royong gitu. Kenapa? Karena mimpi yang besar itu mendorong orang-orang untuk berbondong-bondong membantu mewujudkannya gitu. Gitu. Jadi menurutku itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya. Salah satunya apa ya, menghimpun dana. Kenapa? Aku nggak yakin ya masyarakat itu punya waktu untuk nanam pohon. Itu nggak yakin aku. Dengan kesibukannya mencari kehidupan, itu nggak yakin aku. Ya sudahlah, sisihkan aja sebagian rezekimu untuk membantu orang-orang yang cinta terhadap isu lingkungan, mereka lah yang kita modali untuk berjuang gitu, untuk nanam pohon, membersihkan sampah dan lain-lain gitu. Simulasinya juga udah kita buat. Kalau kita mampu menghimpun Rp10.000 dan menghimpun 10 juta orang atau 10 juta umat setiap bulan nyumbang 10.000, itu kekumpul 1 triliun lebih per tahun gitu. Nah, sekarang kan pertanyaannya lebih ke how kita ngumpulinnya gitu ya. Gimana cara ngumpulinnya? Seperti apa metodenya? Bagaimana meyakinkannya? Kayak gitu-gitu tuh. Karena kalau kita bicara tentang problems-nya dan lain-lain udah nyata kok, problemnya udah ada kok gitu, segala macam. Kalau ditanya apa yang bisa kita lakukan ya banyak sebenarnya gitu. Jangan naik mobil, bersepedalah gitu. Ya aku nggak yakin ya bisa meyakinkan seluruh orang Indonesia naik sepeda, jangan naik mobil tuh nggak yakin gitu. Ayo jangan pakai naik motor gitu. Pakailah sepeda dan jalan kaki, aku juga nggak yakin gitu. Nggak yakin lah. Malah lebih yakin, malah lebih mudah, ayo kumpulin 10.000 per bulan. Itu lebih mudah gitu, dibanding nyuruh orang naik sepeda. Dibanding nyuruh orang untuk nyortir-nyortir sampah gitu. Dibanding nyuruh orang untuk nanam pohon 5 per tahun gitu. Jadi, ya ini yang salah satu peluang yang bisa kita lakukan adalah gotong royong ini gitu. Yang bisa kita himpun dan bisa kita lakukan. Kalau ngomongin tentang pengen ngobrol dengan kehutanan sosial atau tata kelola hutan rakyat dan lain-lain, situasi dan segala macam, nanti mungkin bisa aku sambungkan lah kepada Wakil Ketua Kadin Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Bapak Oscar Silverius Unggul, susah namanya lah. Pokoknya Bang Onte namanya. Dia sekarang jadi wakil ketua Kadin bidang lingkungan hidup. Dia paham benar situasi data tanah-tanah yang sebenarnya bisa kita kelola dan lain-lain gitu. Saya juga bisa bantu nanti ngubungin ke KLHK gitu ya. Bisa-bisa aja gitu. Tapi yang paling penting saya itu lebih prefer ketemu sama pemerintah itu kalau kita sudah punya sesuatu. Karena kalau kita ketemu pemerintah masih ide dan gagasan itu kadang-kadang aduh lah capek yang tadi, kecuali karena kita berniat melatih kesabaran dan melatih keikhlasan yang tadi saya sebut gitu ya nggak apa-apa juga gitu. Dan nggak ada salahnya juga sih silaturahmi sejak dari awal juga nggak apa-apa. Siapa tahu ketemu orang yang tepat gitu. Cuman kalau saya prefernya lebih kepada Pak, saya udah punya 100 miliar nih, saya mau nanam pohon gitu. Mereka akan jauh lebih, oke, ini ada tanah di sini, ada tanah di sini gitu loh. Kebayang nggak, Pak? Iya, dibanding Pak, saya mau nanam pohon, Bapak ada tanah di mana, Pak, segala macam gitu. Kita itu masih gitu, masih rencana dan segala macam. Tapi kalau Pak ini ada dana umat 100 miliar, kita mau nanam pohon, di mana ada lahan yang bisa kita tanam gitu. Itu jauh lebih powerful gitu menurutku gitu. Dan kitanya lebih punya bargaining position, mereka akan lebih listening, mereka akan lebih punya attention, lebih punya perhatian dan lain-lain gitu. Gitu. Tapi kalau kita datang masih konsep, masih ide dan lain-lain, kadang-kadang aduh susah lah membuat mereka. Nah, contoh kalau mau membuat pemerintah itu mendengarkan kita, make it viral. Bikin sesuatu yang viral, heboh banget, hebohnya itu super heboh se-Indonesia, seperti layaknya ada anak kecil naik tiang bendera gitu ya, heboh, viral, terus kemudian diundang Pak Jokowi ke istana. Nah itu loh, baru gitu. Baru mereka benar-benar mendengar gitu. Tapi kalau masih ide gitu, aduh, rasanya membuat mereka itu menyediakan waktu, menyediakan telinga, menyediakan hati gitu ya, segala macam itu berat sekali gitu. Jadi mari kita gerakkan deh ini rekan-rekan kita, umat-umat ini dan segala macam gitu untuk mengumpulkan kekuatan dan menggalang pendanaan yang tadi. Kalau betul 180 triliun, ayolah 1,8 triliun untuk isu lingkungan. Isu kemiskinan ya silakan yang lain, kan 180 triliun peluangnya. Mas, the big question itu yang lebih perlu sering didiskusikan lebih kepada gimana caranya ini bisa dicapai 1,8 triliun itu. 1 triliun itu menurutku. Siap. Berarti ini ya Mas ya, boleh ya nanti Green Wakaf terus kerjasama sama Green Generation atau Waste for Change gitu untuk kita bikin campaign tadi ya, yang kayak dompet hijau itu kita bikin program ke depan gitu boleh ya? Bisa ya? Silakan, bisa aja. Yang pasti kita tetap akan membuat yang namanya Green Digital Philanthropy. Ya, jadi kita akan membuat sebuah mekanisme dan sistem yang sebenarnya juga akan menggalang dana masyarakat. Tetapi kita nggak pakai skema wakaf. Kenapa? Karena kita sudah keburu sejak dari awal organisasi ini udah Pancasila. Semua orang-orangnya segala macam itu udah betul-betul suku, ras, agamanya, dan lain-lain itu udah sangat beragam. Pada waktu kita kemarin mau mengajukan menjadi nazir dan segala macam, salah satu syaratnya adalah pengurus semuanya harus Islam dan lain-lain. Kita langsung mikir lagi, ini gimana ya? Kemudian kita putusin. Kalau kayak gitu kita bermitra aja sama Mbak Lisa. Biarkan Mbak Lisa yang menggunakan wakaf, kumpulin dana sebesar-besarnya gitu ya, wakaf dengan bendera wakaf dan lain-lain. Kalau membantu menyalurkannya harusnya tidak sesulit itu. Yang sulit itu sebenarnya adalah mencari dananya. Nah, kita sendiri juga berikhtiar yang sifatnya lebih umum gitu loh. Dengan message lebih umum, dengan kampanye lebih umum dan lain-lain. Bahwasannya semua orang akan kemudian dua-duanya gitu, ada yang wakaf ke Green Wakaf, ada yang menggalang mendonasikan dananya juga ke Green Generation Foundation melalui dompet digital kita yang kita sedang bangun ini. Nggak ada salahnya gitu. Karena apa? Karena kita memang perlu banyak banget dan kita targetnya bukan cuman dan saya udah diberi penjelasan, Mas, wakaf itu nggak harus yang muslim aja, betul gitu. Cuman masalahnya sudah sangat
lekat dengan agama yang membuat ruang gerak, karena sekarang pembina kami, pengawas kami, even pengurus dan lain-lain itu sudah keburu Pancasila sejak dari awal. Itu aja sih sebenarnya yang membuat kami memutuskan kemarin, oke deh kita jangan menggunakan pendekatan istilah, makna dan segala macam wakaf, bahwasanya ini adalah donasi untuk kebaikan dan lain-lain, ya sama aja lah, kembali ke niat masing-masing lah. Nah, kitanya yang membantu Mbak Lisa dan kawan-kawan itu di Green Wakaf, supaya betul-betul teman-teman juga menghasilkan 1 triliun. Mbak menghasilkan 1 triliun, kami menghasilkan 1 triliun, digabung jadi 2 triliun gitu. Benar-benar untuk isu lingkungannya kan lebih luar biasa. Itu aja sih menurutku yang dilakukan. Siap. Terima kasih banyak Mas Ano. Nah, terima kasih banyak Mas Ano dan Mbak Lisa untuk diskusinya juga. Terus mungkin ini pertanyaan terakhir kalau masih ada dari teman-teman. Kalau tidak ada mungkin kita bisa tutup. Masih ada? Oh, diem. Mungkin untuk sesi diskusinya bisa kita tutup. Alhamdulillah banyak sekali manfaat, ilmu baru juga, terus juga ada gerakan insya Allah yang ingin dilakukan juga ke depannya, kolaborasi antara Green Wakaf dan Green Generation juga. Terima kasih juga untuk Mas Ano. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Mungkin dari sisi materi dan diskusinya juga mungkin sudah cukup juga untuk mengcover isu-isu climate change. Nanti mungkin kalaupun ada yang masih belum tercover mungkin bisa kita bahas di kesempatan berikutnya. Mungkin sebelum ditutup, mungkin teman-teman bisa hidupin kamera, kita foto bersama dulu sebelum menutup acara kita. Mungkin teman-teman yang bisa open kameranya yang tidak ada isu sama Oke, tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar ya. Oke, Mas Rimba. Mbak Afra, Mbak Maruti, kalau mungkin bisa. Oke, mungkin bisa dimulai. Mungkin Mbak Maruti kayaknya belum bisa open. Oke, mungkin saya kasih aba-aba ya. Bisa pose 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi 1, 2, 3. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Acara mungkin sharing session dan diskusi malam ini mengenai climate change dengan pemateri Mas Ano dari Waste for Change, dan juga ada Pak Delil juga dari mewakili dari Takaful dari Malaysia juga. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Mungkin bisa kita akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu hari ini bisa berkah, dan mungkin apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan untuk menghadapi masalah isu lingkungan ini bisa kita lakukan dengan aksi setelah hari ini juga. Mungkin kita bisa akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC dan moderator hari ini mohon maaf kalau ada kekurangan datangnya dari saya. Semuanya alhamdulillah, insya Allah kita bisa bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Waalaikumsalam Mas Ano, Mas Hamdi, Sama-sama. Terima kasih Semangat, semangat. semua. teman-teman semuanya. Yuk, Terima kasih semangat. teman-teman. Iya, sehat-sehat. Yuk.